Tanggal 14 November hari ke-319. Refleksi dan penyembahan. Bersedia tanpa syarat. Kebenaran besar adalah melayani tanpa terlihat dan bekerja tanpa diketahui. Refleksi. Saulus yang dulu dikenal sebagai penganiaya berubah menjadi Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa. Jurnal perjalanan hidupnya terbaca bagaikan sebuah novel petualangan modern di mana ia menghadapi masa dan hakim, dilempari batu, serta mengalami kapal karam demi keistimewaan menyebarkan kabar baik dari Antioquia hingga ke Roma. Perjalanan misionaris Paulus menempuh ribuan mil dan memakan lebih dari 1 dekade dari hidupnya. Setelah perjalanannya di wilayah-wilayah seperti Galatia, Makedonia, dan Asia, Paulus ditahan di Yerusalem dan menjalani serangkaian persidangan di hadapan Felix, Festus, dan Agrippa. Ketika tidak menemukan keadilan di pengadilan, Paulus menyatakan, "Saya naik banding kepada Kaisar." Lihat Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 11. Dan ke Roma ia pun berangkat, perjalanan darat dan laut yang berbahaya, namun akhirnya Paulus sampai untuk menanti persidangan. Selama tahanan rumah di Roma, ia tidak bebas mengembara, namun dapat berjumpa dengan rekan-rekan seiman dan mempersiapkan mereka untuk pengabdian yang akan mereka lanjutkan. Surat-surat Paulus berkorelasi dengan perjalanan misinya. Dalam misi pertamanya, ia menulis surat Galatia, di misi keduanya, ia menulis 1 dan 2 Tesalonika, pada misi ketiganya ia menulis surat Roma, serta 1 dan 2 Korintus. Saat Anda membaca surat-surat ini di minggu-minggu yang akan datang, kembalilah ke pasal yang relevan dalam Kisah Para Rasul untuk memahami konteks dari surat-surat tersebut. Adorasi. Bayangkan Anda adalah anggota dari sebuah unit militer yang ditempatkan di tepi wilayah musuh. Situasi semakin genting ketika musuh bergerak maju dengan cepat menuju Anda. Anda menantikan perintah untuk mundur, namun yang Anda dengar adalah komandan Anda memerintahkan, "Pria-pria, Anda harus tetap berada di pos dan bertarung sekuat tenaga selama Anda bisa, hingga Anda terbunuh atau ditawan." Apa perasaan Anda menghadapi tugas seperti ini? Tentunya ini bukan situasi untuk yang penakut. Hanya mereka yang siap menghadapi kematian dan menjadi mayat hidup yang bisa menyulitkan musuh. Mengapa? Karena mereka tidak lagi diikat oleh ketakutan akan kematian. Mereka tanpa ketakutan dan sangat terfokus. Mereka tidak takut kehilangan apapun. Mereka telah menghitung biaya dari pelayanan mereka. Singkatnya, mereka menjadi musuh yang sangat berbahaya karena mereka siap untuk dikorbankan. Aplikasi. Para rasul dan murid-murid dalam Kisah Para Rasul menampilkan diri mereka sebagai individu yang siap untuk dikorbankan demi melayani Tuhan. Penyelamatan diri adalah pikiran yang paling belakang di benak mereka. Mereka sepenuhnya tanpa pamrih, bersedia untuk mengorbankan nyawa bagi Tuhannya. Anda bisa melihat sikap tersebut dalam beberapa ayat dari surat-surat Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat Galatia pasal 2 ayat 20. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lihat Filipi pasal 1 ayat 21. Jika peninggian diri atau penyelamatan diri merupakan tujuan utama hidup Anda belum menemukan kekuatan yang membebaskan dari Tuhan. Tetapi ketika Anda melihat waktu, bakat, dan harta Anda sebagai sesuatu yang sepenuhnya tersedia untuk pelayanan kepada Tuhan, maka Anda pun akan dapat berkata seperti Paulus, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.